Kamera saya kabur sekali. Oke, kita udah libur 1 minggu. Selamat Idul Fitri pada yang merayakan. Karena kita udah libur agak lama, saya mau hari ini lebih banyak mengulang ya. Hari ini saya akan lebih banyak mengulang daripada ngasih pelajaran baru, karena bahan kita sebelumnya agak agak sulit ya. Karena, kita akan mengulang, saya akan, eee, share screen. Saya akan pakai hari ini saya akan pakai whiteboard, tidak pakai buku ya, karena saya akan mengulangi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Suara saya masih agak kecil? Cukup jelas nggak? Jelas, oke. Ini saya sekarang sharing whiteboard. Jadi hari ini saya akan pakai whiteboard. Oke, sebentar. Oke, jadi saya akan sambil sebentar. Bisa saya matikan aja, nggak perlu. Oke, sebentar ya, maaf. Agak banyak yang harus di-setting. Oke, kita akan mengulangi beberapa materi yang agak sulit, pelajaran-pelajaran kemarin. Yang pertama, widescreen saya, kita akan mengulangi kata, kok nggak keluar? Kata kerja yang tidak pakai ing. Ya, kata kerja yang tidak pakai ing. Kelihatan nggak di whiteboard saya share? Kelihatan yang di whiteboard? Kelihatan ya? Oke. Oke. Sebab di saya nggak bisa cek. Oke, kita akan mulai beberapa mengingat kata-kata kerja yang tidak pakai ing. Yang pertama, yang paling gampang, yang ada hubungannya dengan indera. Ya, ada hubungan dengan indera, misalnya lihat, cium, dengar ya. Ada hubungannya dengan, contohnya misalnya see. Ya. See itu jarang. Jarang sekali kita see itu pakai ing. Kemudian juga hear dan smell. See, hear, smell, sama satu lagi taste. Ya, see, hear, smell, dan taste. Nah, khusus untuk see dan hear itu ada pasangannya. Tapi jadi yang dimaksud dengan lihat dan dengar itu yang lihat dan dengar sekilas tanpa memperhatikan. Sebab see dan hear itu nanti ada pasangannya ya. Jadi saya kasih contoh misalnya I see her. Ya, ini saya melihatnya. Kita tidak pernah pakai bentuk I am seeing. Oh, bisa sih, tapi artinya beda. Artinya beda ya. Jadi ini arti yang melihat. Apa deh, saya tulis saja I am seeing her. Artinya beda. Jadi yang kita akan bahas sekarang yang I am seeing her kita tunda dulu ya. Nah, jadi yang kalau melihat itu kita pakai I see her. Kalau mungkin Anda yang sering nonton film mungkin tahu I'm seeing her. I'm seeing her itu maksudnya pacaran. Ya, I'm seeing her artinya pacaran. Artinya bisa jadi sangat berbeda. Tapi kalau untuk yang melihat itu hanya I see her. Nah, pasangannya adalah I am looking at her. Yang kedua itu artinya yang memperhatikan. Jadi melihat itu bukan hanya sekedar, tapi yang memperhatikan betul-betul. Seperti halnya I hear
The sound. I hear the sound itu saya hanya mendengar sekilas suaranya. Tapi kalau yang saya betul-betul memperhatikan suaranya itu akan kita tulis I am listening to the sound. Ini yang benar-benar kita, dan pakai sound deh, pakai music aja ya biar lebih ini. I hear the music. I'm listening to the music. Nah, kalau kita hanya mendengar sekilas, I hear the music, itu hanya mendengar sekilas. Tapi kalau kita benar-benar mutar musik untuk diri kita sendiri, kita dengarkan, itu I am listening to the music. Ya, jadi bedakan mana yang see, hear, yang tidak pakai ing, dan kalau pakai ing katanya jadi berubah. Yang see menjadi looking, yang listen jadi listening, yang hear jadi listening. Dan looking itu selalu ada ininya ya, ada lihat tuh, itu ada bisa warna nggak sih? Oke, nggak bisa, malah berubah semua. Nggak bisa di ini ya, di apa gitu. Oke, boleh. Ya, jadi kalau looking itu temannya ada at, looking at, sementara listening itu ada listening to. Ya. Nah, sementara yang dua sisanya, smell dengan taste, sama ya, misalnya I smell something, misalnya kita tidak pakai I'm smelling. Begitu pula dengan taste. I taste the cooking misalnya. Ya, jadi see, hear, smell dengan taste ya ada hubungan dengan indera itu kita tidak pakai ing. Biasanya tidak pakai ing. Sebab kalau pakai ing ada kondisi tertentu tapi biasanya artinya berbeda. Artinya bergeser. Ya, jadi kita mulai curiga kalau ada kata-kata yang ada hubungan dengan indera itu biasanya tidak pakai ing. Tapi khusus untuk see dan hear, kalau pakai ing katanya berubah ya, dan artinya jadi berubah. Jadi looking at dengan listening to itu melihat dan mendengar dengan intensi. Ya, melihat dan mendengar dengan intensi dengan maksud memperhatikan. Ya. Saya akan coba ini ya, kasih sedikit contoh ya, misalnya contoh soal. Misalnya saya hapus semua dulu. Ya, misalnya. Oke. Ya. Ini ada contoh I titik-titik a car passing by, dan yang kedua I titik-titik the exam paper on my desk. Ya. Dua-duanya ini satu pakai see, satu pakai looking at. Kok agak sulit sih. Saya butuh sebentar ya, maaf, saya ngatur layarnya agak sulit. Bentar ya, maaf, saya ini agak kebingungan mengatur layar monitor. Oke. Ya, ini ada soal I titik-titik a car passing by, dan yang kedua I titik-titik the exam paper on my desk. Oke, ada yang mau coba mana yang pakai see, ada yang mau pakai looking at? Silakan angkat tangan yang mau nyoba mengerjakan. Oke. Ya, silakan Brandon. I looking at a car passing by. Yang berarti yang kedua I see. Iya. Nah, kenapa kamu jawab seperti itu? Kira-kira. Karena kalau yang kedua itu kan
ngelihat apa kertas ulangan di bawah meja. Di atas meja itu, bukan di bawah. Iya salah di atas meja. Nah, kira-kira mana yang kamu lebih perhatikan? Mobil lewat, yang perhatikan lebih benar-benar kita pelototi itu yang mana? Kertas ujian di atas meja atau mobil lewat? Ya, kertas ujian. Ya. Berarti yang pertama yang I see, betul. berarti kalau yang kedua looking at. Ya, betul. Jadi yang pertama itu malah. Tidak bisa. Tidak bisa diklik. Aduh. Ya, betul. Jadi yang pertama itu yang I see a car passing by. Ya. Sementara yang kedua, I am looking at the exam paper on my desk. Oke, ya, makasih. Thank you, sir. Oke. Sekarang yang saya coba yang kedua ya. Yang kedua, oke, silakan. Siapa yang mau coba? Udah deh ya. Ya. Silakan. Mau coba yang nomor 2, mana yang hear, mana yang pakai listening to. Good evening, sir. Ya, good evening. Ayo, kira-kira yang mana? I hear someone is knocking at my door. Ya, yang kedua berarti I'm listening the sound of the rain. Listening selalu pakai to ya, ingat. I'm listening to. Listening to the sound of the rain. Ya, betul. Jadi kalau listening itu selalu ada tuh. Jadi yang pertama itu kita hear aja. Jadi tiba-tiba aja kita mendengar ada yang sedang ngetok-ngetok pintu. Tapi yang kedua kita benar-benar memperhatikan suara hujan turun. Ya, jadi udah tahu bedanya ya. Mana yang pakai hear, mana pakai listening to. Oke, sip. Thank you. Ya. Sekarang kita akan ke kata yang berikutnya. Kata yang berikutnya itu adalah think, want, dan sebentar, saya lupa apa lagi. Like, love, hate. Ya. Ini kata-kata yang umum sekali sering dipakai dan bukannya tidak ada bentuk ing-nya, tapi artinya biasanya berbeda. Yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang itu biasanya yang ini nih. Ya, I love you sama I hate you. Biasanya kita jarang pakai ing. Ada pakai ing, tapi itu nanti kita pelajari di lain waktu. Biasanya kita love dengan hate itu langsung. I love you, I hate you. Gampang ya. Nah, begitu pula dengan want. Ya, I want to want. Nanti yang want saya pisah. Ya. Nah, yang want ini ingat kata want itu ada dua. Langsung aja ya. Jangan deh, want nanti deh di halaman berikutnya. Yang think aja dulu. Ya, yang think. Think dalam bahasa Inggris itu artinya tuh tidak persis sama dengan berpikir dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya kalau I think that I will pass. I think that I will pass. Pass itu maksudnya ini ya lulus ujian ya. Itu maksudnya rasa-rasanya atau saya mengira, saya memperkirakan bahwa saya akan lulus ujian. Jadi think itu tidak persis artinya berpikir ya. Nah, kalau I think that I will pass itu rasa-rasanya saya cukup percaya deh, saya cukup yakin saya akan lulus ujian. Think itu selalu biasanya tidak pakai think. Ya, think that I will pass. Ini untuk menyatakan bahwa kita mengira-ngira sesuatu. Contoh lainnya misalnya I think
my mother is going to the store. Ya, I think my mother is going to the store. Kita tidak tahu persis ibu kita sedang tidak di rumah. Dia tidak ada, tapi mungkin kemungkinan besar saya kira dia sedang pergi ke toko. Artinya seperti itu. Jadi arti think itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang kata, oh ya, like dulu deh. Kata like. Like ini artinya yang, like itunya artinya suka. Misalnya, like ini agak sulit, jadi ada yang lain, tapi kita sekarang pakai makna yang paling sederhana dulu, yang suka ya. I like bananas. Saya suka pisang. Jadi yang paling mudah untuk menyatakan suka itu, atau I like ramen misalnya. Apalagi I like cats ya. I like bananas, I like ramen. Jadi menyatakan kita barang yang kita suka. I like bananas, I like ramen, I like cats. Nah, untuk menyatakan kesukaan itu kita tidak pakai ing, langsung saja I like. Ya, I like banana, saya suka pisang. I like ramen, saya suka ramen. I like cat, saya suka kucing. Seperti itu. Jadi langsung, tidak pakai ing ya. I think tidak pakai ing, I like tidak pakai ing. Ya, cukup jelas aja dua kata ini, ingat tidak pakai ing. Sekarang yang berikutnya, oke. Nah, saya akan jelaskan sekarang dua kata lain yang penting sekali, yaitu want dengan need. Need juga tidak pakai ing. Kapan pakai want dan kapan pakai need. Ini dua-duanya ingin. Nah, ingat, need itu kebutuhan atau keinginan yang lebih kuat. Want itu cuma ya pengen-pengen aja begitu. Misalnya, we need water to survive. Nah, ini kan kita untuk bisa hidup itu kita butuh air. Ini nggak bisa ditawar. We need water to survive. Ya, I need to study for my exam. I need to study for my exam. Saya harus belajar untuk ujian. Kalau tidak, saya nggak lulus. Ini yang makanya kita pakai ini. Nah, lihat. Untuk need ini ada dua jenis. Need langsung diikuti benda yang kita inginkan, yang kita butuhkan, dan need dengan tambah to. Ya, jadi need to study. Ya, I need to study ini need diikuti oleh kata kerja. Jadi kita perlu melakukan sesuatu, bukan perlu benda, tapi perlu melakukan sesuatu ya. We need water to survive. I need to study for my exam. Contoh lain, misalnya she needs. Ingat ya, ini present tense. Jadi kalau she, he itu pakai s. She needs to pass the exam. Dia harus lulus. Nah, kalau yang dia misalnya he needs to go to the hospital. Dia harus pergi ke rumah sakit. Ya, dia perlu pergi ke rumah sakit. Ya, sama ya, needs. Oh, ini dua-duanya pakai to ya, sorry. Saya ganti yang lain. She needs misalnya dia butuh buku tertentu ya, she needs some books. Entah untuk apalah, tapi dia butuh buku-buku tertentu. Dia butuh buku, yang satunya needs pakai to ya. She needs to pass the exam, he needs some books. Ini yang untuk need. Oke. Sekarang yang want. Yang want. Misalnya, I want a apple. Nah, ini pengen-pengen aja. Ya, saya pengen-pengen aja apple. Ya, beda dengan need. Need itu benar-benar butuh. Atau I want to go abroad. Saya ingin keluar negeri. Sama seperti need ya. Tadi ada bisa langsung diikut kata benda, tapi
Kalau yang pakai kata kerja itu to, pakai to go. Tidak pakai ing ya. Jadi hanya I want to go abroad. Ya. Yang lainnya misalnya they want to buy a new house. Ya, mereka ingin beli rumah. They want to buy a new house. Atau they want a new car. Bisa langsung kata benda, they want a new car. Atau diikuti to dulu, they want to buy. Atau to apa, ingat ya. Jadi want dengan need itu ada dua bentuk. Yang pertama, want atau need tambah langsung kata benda, atau want atau need tambah to terus diikuti kata kerja. Ya, jadi dua-duanya untuk menyatakan keinginan. Jadi ada dua bentuk ini. Oke. Oke. Terus yang berikutnya adalah ini ada di buku semua ya, saya hanya mengulangi supaya supaya bisa diingat lagi. Oh ya, ada satu lagi sebelum kelupaan. Beda antara see dengan watch. See itu hanya melihat sekilas. Tapi kalau watch itu melihat dalam waktu lama. Misalnya, yang paling gampang ya, watch TV kan. Nah, TV itu pakai watch. Jadi kita biasanya melihat sesuatu dalam atau watch pertandingan ya, watch a football match. Biasanya yang kita perhatikan dalam waktu lama itu entah kita nonton atau nonton watch a movie juga ya, nonton misalnya watch a movie ya. Nonton TV, nonton pertandingan, nonton film. Ini kita pakai kata watch untuk sesuatu yang melihat sesuatu tapi dalam waktu yang agak lama. Oke. Terus ada satu lagi juga saya mau katakan yang sangat sering, yaitu sebentar kok aku lupa ya. Itu sebentar saya kok lupa saya kata apa sih yang penting. Saya lupa. Nanti yang ini deh yang ada catatannya. Saya lupa saya mau ngomong apa. Yang ada catatannya aja. Beda antara think about dengan think that. Misalnya, I think about my company. I think about. Nah, ini tuh maksudnya itu kita membedakan dengan I think that my company is growing. Think ini artinya beda ya. Kalau think about my company itu kita memikirkan, mengkhawatirkan. Ya, kita concern lah, kita I think about my company.
Tapi yang I think that artinya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, I think that itu artinya kita merasa, kita menduga-duga bahwa I think that my company is growing. Rasa-rasanya perusahaan saya bertumbuh, berkembang. Nah, jadi think itu bisa artinya bisa dua seperti ini. I think about sama I think that. Artinya tidak ya. Nah, terus perbedaan yang kedua juga adalah nah ini yang beda antara I think dan I'm thinking. Ini artinya beda lagi. Mana yang pakai I think sama I'm thinking. Nah, I think itu adalah satu kondisi. Misalnya, I think about my brother. Nah, artinya kita tuh emang, ya kapanpun saya peduli dengan saudara kita. I think about my brother. Tapi kalau I'm thinking, itu hanya satu hal pada satu titik yang kita pikirkan pada saat ini. Misalnya, I'm thinking about my keys right now. I'm thinking about my keys right now. Mungkin hilang, mungkin apa, taruh di mana. I'm thinking about my keys right now. Kalau pakai I am thinking, itu berpikir, tapi hanya saat ini saja. Ya mungkin kita khawatir kunci kita hilang, atau kita lupa kunci taruh di mana. Tapi kalau I think about, tanpa am, itu adalah kondisi kita yang biasanya. Ya kita kan memang selalu misalnya memikirkan tentang saudara kita. Jadi kalau pakai am, itu artinya lah mirip, tapi hanya pada saat ini. Pada saat sekarang ini apa yang sedang kita pikirkan. Oke. Dan yang terakhir sih tidak terlalu sulit sih, yang saya ingatkan sedikit mengenai bentuk sopan ya. Bentuk sopan itu tidak terlalu sulit sih. Yang would like ya, bentuk sopan itu kan selalu pakai would like. Ini artinya sama dengan like. Yang misalnya kita pengen minta segelas. Ini untuk minta ya, untuk minta atau untuk kita bertanya pada orang apa ingin sesuatu, misalnya I would like a new minta gelas, ya minta ganti gelas. I would like a new glass. Atau kalau kita tanya ke orang mau apa enggak, misalnya would you like to dinner with us? Kita menawarkan makan malam ke orang lain. Would you like to have a dinner with us? Ya, ini bentuk soal untuk meminta. Ya, would like ini kita pakai selalu untuk permintaan. Ya, untuk permintaan. Mudah sih, would like. Ingat, ini bisa disingkat ya. Would like itu bisa disingkat. Misalnya, kalau saya mau, misalnya, she would like a piece of paper. Itu bisa disingkat. She'd like a piece of paper. Ya, she'd like a piece of paper. Jadi bisa disingkat, she would like a piece of paper. Jadi she'd like a piece of paper. Oke. Saya mengulangi bagian-bagian yang sulit kemarin. Masih ada nggak ya? Sebentar saya lihat. Sepertinya sudah tidak ada. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke bahan yang baru. Oke, saya akan share screen buku, kembali ke buku. Bentar ya. Oke.
Ya, kita ke bahan baru. Sekarang, nah ada bentuk lain yang juga sangat sering kita pakai dalam present tense, yaitu there. Ya, there. There, misalnya itu, there is a bird in the tree. Ya, ada seekor burung di atas pohon. Ya. There is a bird in the tree. Kalau burungnya banyak, there are 4 birds in the tree. Bentuk there juga bisa kita ini ya disingkat itu pakai koma gantung S. Ya, bisa kita singkat koma gantung S. Seperti ini kan. There is. Ya. There, there's kita bisa baca langsung di apa? Dipendekkan. There's a bird in the tree atau there are 4 birds in the tree. Oke. Ini tidak sulit sih. Cukup gampang kok. Is, are. Jadi hanya kita perlu perhatikan bendanya satu atau bendanya banyak. Oke, kita latihan aja. Oke, langsung ya. 1 orang 2 nomor. Ya, silakan. Nomor 3, nomor 4. There are 2 pens on Pierre's desk. Ya, betul. Yang keempat. There is a pen on my desk. Ya, sip, betul. Oke, thank you. Thank you. Ya, berikutnya nomor 5, nomor 6. Good evening, Mr. Good evening. Nomor 5, nomor 6. There are 31 days in July. There are 21 days in July. July. Ya, There day-nya are juga days ya. 31 days in July. Days. Days, bukan dice ya. Ya. Oke, ulangi lagi. There are 31 days in July. Oke, ya. Nomor 6. There is only one student from Singapore in our class. Ya, there's only one student from Singapore in our class. Oke, makasih. Thank you, Mr. Yo. Nomor 7, nomor 8. Yes, good evening, Mr. Oni. Good evening. Okay, nomor 7, there are 3 students from Argentina. Ya, betul, Argentina. 8. 8, there are 10 sentences in this exercise. Ya, there are 10 sentences in this exercise. Oke, sip, betul. Thank you. You're welcome, sir. Sekarang nomor 9, nomor 10. Yes, Mr. Roni. Ya, nomor 9, nomor 10. There is a wonderful restaurant on 33 Road Avenue. Itu ini maksudnya alamat jalan ya. Kita bukan ya alamat ya jalan alamat jalan itu kita nyebutnya 33rd Avenue. 33rd. Oh. Ya, 33rd Avenue. 33rd Avenue. Ya, oke. Nomor 10. There are many problems in the world today. Ya, there are many problems in the world today. Makasih. Oke, sekarang yang berikutnya. Berikutnya apa ini? Sama ya, there is, there are. Nah, tapi langsung kita buat ini ya. Buat kalimatnya. Misalnya itu ada a book, ada on my desk. Jadi, there is a book on my desk. Dan yang kedua, there are some books on Ali's desk. Ya. Sama, langsung 2 orang ya. Nomor 3, ya, nomor 3, nomor 4. There is a map on the wall. Ya, betul. Yang nomor 4. There are some pictures on the wall.
there are some pictures on the wall ya. Jadi yang a map itu there is, ya some pictures itu there are. Oke, sip. Gampang ya. Berikutnya nomor 5, nomor 6. Silakan. Good evening, Mr. Good evening. Number 5, there are 3 windows in the room, in this Ya. room. Oke, yang nomor 6. There are 15 students in the room. Ya, betul ya. Jadi yang 3 windows itu there are, ya 15 students there are. Oh, lain kali itu maksudnya kalau dengan seperti ini kita udah bisa otomatis ya kapan yang there is, kapan there are itu langsung bisa. Oke, thank you. Thank you. Nomor 7, nomor 8. Hati-hati, ini agak sulit. Nomor 7, nomor 8. Yes, Mr. Ya, nomor 7. There is some milk in the refrigerator. Ya, betul. Nomor 8. There is a bus stop at the corner of Main Street and 2nd Avenue. Ya, betul. Nah, yang nomor 7 nih hati-hati ya. Ini walaupun ada some, tapi milk itu nggak pernah pakai S. Ya, milk itu nggak pernah pakai S. Jadi kita selalu kalau ada milk itu pakai is, selalu tidak pernah pakai R. Ya, jadi there is some milk in the refrigerator. Ya, milk itu tidak pernah pakai S. Nggak ada S belakangnya, makanya selalu pakai is. Ya, oke, thank you. Okay, thank you. Nah, lain kali mungkin kita ada pelajaran untuk ini di bab-bab berikutnya, misal kata-kata yang seperti milk ini kata-kata yang tidak pernah pakai S, yang bentuk jamaknya itu nggak ada. Karena bentuk jamaknya nggak ada, maka kita selalu pakai is. Oke, yang berikutnya nomor 9, nomor 10. There are 10 provinces in Canada. Ya, betul. Yang nomor 10. There is a good program on television tonight. Ya, betul. Sip. Thank you. Thank you. Ya. Oke ya. Sekarang kita lihat apa ini. Nggak perlu. Oke, yang berikutnya sama ya, cuma kita buat jadi kalimat tanya. Ya, kalau dari tadi there is some milk ya. Sekarang kalimat tanya, is there any milk in the refrigerator? Nah, kita lihat tadi. Ingat kan tadi di atas ada there is some milk. Ingat yang tadi di atas ya, mana tadi? Some milk. Ya, there is some milk. Ini kalau jadi kalimat tanya itu berubah menjadi any milk. Ya, some itu dalam kalimat tanya dan juga kalimat negatif sebetulnya itu berubah jadi any. Ya, ini sebenarnya kita belum sampai pelajaran ini, tapi nanti kita ini sesuatu yang penting. Ya, jadi dalam kalimat tanya itu kita tidak pakai some, kita selalu pakai any. Ya, makanya kita lihat itu is there any milk in the refrigerator? Milk itu nggak pernah pakai S, jadi selalu pakai is. Tapi kalau untuk telur itu boleh pakai X ya, pakai S. Ya, are there any eggs in the refrigerator? Ya, jawabnya tentu ini ya yes there is, no there isn't, yes there are, no they are. Ya. Oke, kita lihat. Oke. Ini ada, waduh, gambarnya kelihatan ya. Mudah-mudahan cukup jelas gambarnya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, caranya adalah buat pertanyaannya, misalnya nih. Yang pertama, is there any milk in the refrigerator? Ya, ada nggak milk? Ada, itu ada susu kan? Ya, jadi yes, there is. Kemudian yang kedua, are there any onions in the refrigerators? Onion itu bawang bombay ya. Onion itu bawang bombay. Ada nggak bawang bombay? Coba kita cari. Nggak ada ya?
Gak ada yang gambarnya bawang bombay. Ini bukan bawang bombay. Oke. Oke, sip. Satu orang, dua ini juga ya, dua apa namanya, dua pertanyaan. Bentar. Yang belum dulu ya, yang belum pernah. Ya, nomor 3 dan nomor 4. Silakan. Udah saya minta unmute. Ya, silakan. Nomor 3 dan nomor 4. Ya, good evening. Yang nomor 3 dan nomor 4. Pakai is. there a cheese in refrigerator? Is there, langsung pakai ini ya, karena ini kita itu nanya bendanya itu tidak tentu, itu kita boleh langsung pakai any. Kita nggak pakai a. Jadi kalau kita nanya kan kita bentuk bendanya itu jumlahnya nggak tentu. Jadi maksudnya ada nggak sih? Nah, kalau untuk menanyakan jumlahnya tidak tertentu, itu sering kita pakai any. Ya, jadi bisa langsung, is there any cheese in the refrigerator? Ya, oke. Jawabannya? Ada Yes, nggak? there is. Yes, there is. Betul. Ada ya bentuknya. Cheese-nya di situ ya. Oke. Yang nomor 4. Is there any butter in the refrigerator? Ya, jawabannya? Yes, there is. Yes, there is. Betul. Itu butter ya. Kelihatan ya. Ada butter. Oke. Sip. Thank you. Thank you, sir. Nomor 5 dan nomor 5 dan nomor 6. Silakan. Ya, nomor 5 dan nomor 6. Are there any eggs in the refrigerator? Ya. Yes, there are. Yes, there are. Ya, betul. Ini telurnya. Yang nomor 6. Is there any bread in the refrigerator? Jawabannya? No. There? No, there isn't. There isn't. Betul ya. Pakai is ya kalau bread. Betul. Karena itu nggak ada S-nya. Ya, sip. Thank you. Thank you, Mister. Kayaknya nggak usah semua deh. Ini kebanyakan. Nggak apa lah. Nomor 7 dan nomor 8. Ya, silakan. Nomor 7 dan nomor 8. Apples. Oke, Apples, ya. nomor 7. Ya. Are there any apples in the refrigerator? Refrigerator, ya. Gimana? Refrigerator. Refrigerator. Ya, betul, ya. Jawabannya? Yes. There is. There are. Ya, apelnya banyak ya. Oke, betul. Apelnya banyak. There are. Yang nomor 8. Potatoes. Potatoes ya, pakai S. Are there any potatoes Ya. in the refrigerator? Ya, oke, nggak apa-apa. Jawabannya? Potatoes. No, there aren't. No, there aren't. Oke, sip. Thank you. Thank you.
Oke, yang nomor 9, nomor 10. Silakan. Is there any orange in the table? No. Nggak jelas, suaranya nggak jelas. Bisa diulangi? Nomor 9? Okay. Is there any oranges in the refrigerator? Ya, jawabannya No. itu ya. No, there isn't. Ada tuh orange juice. Kelihatan nggak? Oh yeah. Itu dia orange juice. Ya. Yes, Jadi yes. yes, there is ya. Oke, yang nomor 10. Are there any strawberries in the refrigerator? Ya, No, they aren't. no they aren't ya. Nggak ada ya? Saya nggak tahu, nggak gitu jelas sih, tapi kayaknya sih ini sih strawberry kayaknya ya. Tapi saya nggak tahu terus terang itu. Tapi mungkin strawberry, mungkin bukan. Ya kira-kira begitulah. Tapi ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk inilah. Oke, thank you. Oke, kayaknya cukup deh itu aja ya. Sisanya tinggal satu tuh, tinggal hamburger. Oke, kita lanjut aja ya. Belum. Nah, sekarang kita apa ini? Oh, ini nggak perlu deh kayaknya. Itu sama ya. Itu hanya saya lewati aja. Terus yang berikutnya adalah oke. Nah, sekarang kita coba ini ya, coba belajar mengarang sendiri. Ya, terserah pakai is atau pakai are. Terserah pakai is, pakai are. Misalnya yang nomor 1. There titik-titik in this building. Misalnya kita jawab there are 5 floors in this building. There are many classroom in this building. Atau there is an elevator in this building. Jadi dicoba dikarang sendiri ya, boleh pakai is atau pakai are. Oke. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 yang pakai in the city. Silakan, bisa buat kalimat sendiri. Yes, sir. Ya, coba. There are 2 airports in this city. Ya, bagus. There are 2 airports in this city. Ya, thank you. Welcome, sir. Ya, yang berikutnya yang nomor 3. There is one mall in my city. There is one apa? Oh, one mall ya. Mall. Waduh, kok oh bukan, yang my country, sorry, nomor 3. Sorry. There is one mall in my country. Waduh, kasihan banget ya, mallnya cuma 1. Ya, poor country. Poor country. Oke. Nggak apa-apa. Yuk, makasih. Ya. Yuk. Ya, nomor 4. Silakan, nomor 4. There In the world ya. Yes. Bebas saja. There are many tourist object in the world. Ya, boleh lah. There are many tourist object. Tourist object itu agak jarang. Biasanya kita bilangnya tourist attraction. Oke. Ya, tourist attraction in the world ya. Oke. Biasanya itu jarang sih kita orang nyebut tourist. Jadi kalau objek wisata itu tourist attraction ya. Oke. Thank you. Nomor 5. Silakan, nomor 5, in the universe. Okay. There Universe tahu artinya? Dunia. Alam semesta ya. Oh, alam semesta. Ya. There are
many planets in the universe. Ya, bagus. There are many planets in the universe. Ya, oke, thank you. Welcome, sir. Yang berikutnya. Oh, berikutnya udah kalimat baru ya. Ini apa ini? Oh, nggak perlu deh. Saya loncat aja. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya itu menanyakan tentang nah, kalau there are itu kan ada, kita bicara tentang ada berapa banyak benda. Ya, berapa banyak benda. Misalnya kalau kita itu kan yang lihat contohnya ya. Itu kan there are misalnya 12 chapters, ada 12 bab di buku ini. Ya, there are 12 chapters in this book. Nah, kalau kita mau nanya ada berapa bab, itu nanya bagaimana? Jadi nanyanya itu how many chapters? Ya, how many chapters are there? Ya, there dengan R-nya dibalik. How many chapters are there in this book? Jawabnya boleh langsung 12 atau there are 12 chapters in this book. Begitu pula dengan Kanada ya. There are 10 provinces in Canada. Nanya bagaimana? How many provinces are there in Canada? Dibalik ya, there dengan R-nya posisinya dibalik. Misalnya ini. Ya, kita lihat contohnya. Days in a week. Berapa jumlah hari dalam satu minggu? Nanya bagaimana? How many days are there in a week? Ya. How many days are there in a week? Jawabannya ya kebetulan nih jawabannya kan pasti ya 7. Oke, coba ya bikin kalimat tanya dengan menggunakan prompt-nya itu yang di petunjuknya yang di situ. Oke. Yang nomor 1 ya. Silakan. Yang nomor 1 buat kalimat tanya bagaimana? Pages in this book. Silakan. Udah saya pencet belum sih? Udah ya. Oke. Linda. Bisa unmute? Linda bisa unmute? Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa saya loncati. Nomor 1 ya, masih. Silakan. David. Ya, nomor 1 bagaimana kalau dibuat kalimatannya? Oh, Linda tunggu dulu ya, gian berikutnya saya mute dulu Linda. Ya, David silakan. Apa ya? How pages in this book? Ya, betul. How many pages in this book? Pakai many ya. How many pages are there? How many pages are there in this book? Coba ulangi. How many pages are there? Ya. Are there in this book? Oke, sip. Oke, thank you. Mister. Sekarang balik ke Linda ya. Oke, Linda nomor 2. How many chapters in chapters? Ya. How many chapters are there in this book? Ya, ulangi. How many chapters are there in this book? Ya, how many chapters are there in this book? Oke, betul. Sip, thank you. Thank you. Nomor 3. Okay, number 3. How many letters are there in the English alphabet? Ya, how many letters There are there? are Berapa? There are 26 letters in the English alphabet. Betul, there are 26 letters in the English alphabet. Ada 26 ya. Sip.
thank you. Yang berikutnya, nomor 4. Silakan. How many states are there in the United States? Ya, how many states are there in the United States? Jawabannya tahu nggak? Nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tapi tahu artinya, maksud pertanyaannya apa? Ada berapa? Maksudnya ada apa? Ada berapa? States itu maksudnya? Tahu tapi United States tahu ya? US. US, betul. States itu artinya? Negara bagian. Oh. Kan pakai negara bagian ya. Kalau kita kan pakai provinsi. Kalau di Amerika Serikat itu ada negara bagian. Ada berapa negara bagian di Amerika Serikat? Saya juga nggak hafal. Kalau nggak salah 50 atau berapa gitu. Nggak penting juga sih. Ya maksudnya ini kan buku bule ya. Jadi mereka harus tahu. Kita nggak wajib tahu. Makasih. Okay, thank you, sir. Nomor 5, silakan. Yes, province. Yeah. How many provinces are there in Canada? In Canada, ya betul. How many provinces are there in Canada? Oke, thank you. 10 ya, udah jelasin di atas ya. Oke, ada contekan di atas. Makasih. Nomor 6. Yes, sir. Ya, silakan. How many countries are there in North America? Ya, jawabannya tahu nggak? Nggak tahu. Udah ada berapa nggak tahu. Kira-kira bisa nebak nggak? North America tuh Amerika Utara ya, negara. Ya. Kira-kira ada berapa? Tahu nggak? Ada yang mungkin dihitung? Ada yang tahu? Maksudnya apa? Apa namanya? Disebut? Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Amerika Utara tuh ada cuma 2 negara, ada Amerika dan ada Kanada. Ya, 2 itu. 2 Amerika bagian utara. Oke, thank you. Welcome, sir. Oke, yang berikutnya nomor 7. Number 7, sir. Ya, nomor 7. How many continents are there in the world? Ya, oke. Tahu nggak jawabannya? Don't know. Don't know. Tapi tahu continents maksudnya? Pulau? Continents itu benua. Oh iya, benua. Benua. Coba disebut satu-satu. Berapa tuh? Kita tebak-tebakan aja, nggak apa-apa. Benua apa aja? Apa aja benua? Wah. Oke, nggak apa-apa. Benar. Oke. Ya. Oke, makasih. Thank you. Ya, nomor 8. Silakan, nomor 8. Junita, bisa unmute? Yeah. Ya, silakan nomor 8. 8. Number 8, ya. Number 8. Okay. How many windows are there in this room? Ya, are there ya. Ulangi. How many windows are there in this room? Ya betul. How many windows are there in this room? Oke, makasih. Okay, you're welcome, sir. Nomor 9. Nomor 9, silakan. Yes, sir. Ya, nomor 9. How many floors are there in this building? Ya, how many floors are there in this building? Ya, sip. Nah, yang terakhir. Nih, hati-hati ya. Nomor terakhir ini sebenarnya agak jebakan Batman. Mudah-mudahan bisa ya. Nomor 10. Yes. Ya. How many people are there in this room? Ya, betul. People itu pakai are ya. People itu nggak pernah pakai is. Jadi, how many people are there in this room? Oke. Jadi ingat ya, kalau people itu nggak pernah pakai is. Jadi kalau people itu, saya tulis saja daripada lupa.
Oke. Nah, udah deh, nggak apa-apa. Ini apa kepencet. Jadi kalau people itu tidak pernah pakai is, selalu pakai are ya. Jadi how many people are there in this room? Oke, waktu kita sudah habis, sudah jam 8. Kita sudahi sampai sini aja ya. Good evening everyone. See you next week. Bye. Bye. Thank you, Mr. Yo. Thank you, Mr. Oni. Thank you. Thank you, Mr. Oni. Bye. Bye-bye. Thank you, Mr. Bye-bye. Bye. Thank you, Mr. Army. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.